Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Tantawi Jauhari menerangkan definisi dari ibadah saum adalah al-imsaku wal kafu anis syai'ah. Jadi saum itu menurut Syekh Tantawi Jauhari adalah menahan dan merasa cukup dengan apa yang ada. Al-imsak artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari segala sesuatu yang merusak dan mengurangi pahala puasa. Juga wal kafu anis syai'ah, merasa cukup dengan apa yang ada. Perasaan merasa cukup dengan apa yang ada lebih kita kenal dengan istilah qanaah, yaitu perasaan selalu bersyukur karena dalam hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Tetapi qanaah ini tidak serta-merta mengendurkan atau membuat orang menjadi malas dengan alasan segala sesuatunya telah diatur oleh Allah. Orang yang qanaah, ia tetap memaksimalkan ikhtiar sebagai suatu kewajiban dari seorang hamba. Qanaah ini di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 36. Ketika Allah menerangkan 3 golongan yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging kurban. Makanlah sebagian olehmu, berilah kepada orang golongan Al-Qani, yaitu ia yang ikhlas menerima, yang merasa cukup, dan golongan Al-Mu'tar yang meminta-minta atau orang yang tidak segan atau tidak malu untuk meminta-minta. Adapun kebalikan dari qanaah selain Al-Mu'tar tadi, tidak malu untuk meminta-minta, juga adalah tamak, rakus atau maruk. Tentu tidak hanya dalam segi makanan saja. Ketamakan seseorang, rakusnya seseorang bisa dalam hal jabatan. Seolah-olah jabatan itu adalah milik keluarganya sehingga orang lain tidak berhak untuk memangku jabatan tertentu. Atau seseorang yang sudah memiliki jabatan tetapi ia masih mencari jabatan yang lain. Atau contoh orang yang tamak adalah ketika ia menguasai harta, gajinya sudah besar tapi ia masih melakukan money laundry, pencucian uang dengan harta yang dimilikinya, disembunyikan seolah-olah nama rekeningnya adalah bukan dirinya tetapi pembantunya umpamanya. Atau dengan harta yang ia miliki ia buat perusahaan sehingga memperbesar, memperkaya diri. Itu adalah contoh perbuatan tamak. Hadirin rahimakumullah, saum sejatinya menghantarkan kita kepada perasaan dan sifat qanaah tadi, merasa cukup dengan apa yang ada. Karena sifat qanaah menghantarkan pribadi yang memiliki sifat tersebut pada 2 sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu sabar dan syukur. Maka orang yang qanaah, ia akan bersyukur dengan apa yang ia miliki, ia akan sabar untuk apa yang belum ada, dan ia terus berjuang untuk sesuatu yang ingin ada. Hadirin rahimakumullah, adalah hadis riwayat Imam Ahmad yang menerangkan ajaban li amril mu'minin fa inna kulluhu amruhu khair wa laysa dzalika li ahadin ilal mu'min in asobathu sakaro syukaro wa in asobathu dharra'u sabaro fa kana khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan setiap perkara yang dialami oleh seorang mukmin, segala sesuatunya menjadi sumber kebaikan. Dan ini tidak didapati pada seseorang melainkan pada orang yang beriman. Apabila ia diberikan kelapangan, diberikan harta berlebih, ia bersyukur dan itu menjadi baik bagi dirinya. Karena ia sadar apa yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah. Bukan dirinya yang hebat, tetapi Allah yang memudahkan setiap urusannya dan Allah menutupi setiap aib-aibnya. Dan itu menjadi baik bagi dirinya. Dan apabila dia ditimpa kesempitan, kesengsaraan, kemiskinan, ia menjadi sabar dan itu menjadi baik bagi dirinya. Hadirin rahimakumullah, saum adalah riyadoh bagi kita untuk senantiasa memiliki sifat sabar dan syukur.
As-saumu nisfus sabr. Saum adalah setengah dari sabar. Dalam redaksi lain di balik as-sabru nisfus saum, sabar adalah setengah dari saum. Dan dengan saum juga kita belajar untuk bersyukur sebagaimana dalam rangkaian ayat tentang puasa di ayat 185 surat Al-Baqarah, la'allakum tashkurun, agar kamu selalu bersyukur. Mudah-mudahan saum yang sedang kita jalankan saat ini menghantarkan kita pada sifat utama qanaah, sabar dan syukur, dan itu semua adalah bagian dari indikasi ketakwaan seseorang, di mana orang yang bertakwa tiada lain balasannya adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kultum qabla iftar yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saum kita semua. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seberapa menit? 50 Pak. Pak. Kita orang foto Pak Rahmat di dianya yang dokumentasi. Oh, mohon.